Shalom, apa kabarnya hari ini? Tentunya kasih Tuhan tetap kita rasakan apapun itu bentuknya yang kita alami hari ini. Kembali kita bertemu dalam doa keluarga Jumat 21 Januari 2022. Sebelumnya mari kita bersatu dulu sejenak. Kembali Tuhan mengingatkan kita untuk bersinar bagi sekitar kita, untuk menolong orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan menyanyikan KJ 424 ayatnya yang pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha kudus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dengan seluruh keberadaan kami ya Bapa. Bapa ampuni segala salah dan dosa kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi suruh bagi jalan kami Bapa, sehingga kami boleh tetap berada dalam Engkau, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Dengar Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera buat kita semua. Sangat senang bisa bertemu lagi dalam Sapaan Gembala DKI 5. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Kejadian 45 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu dipeluknyalah leher Binyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Binyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini, pada saat ini, sungguh saya tidak mengetahui dengan pasti beban-beban kehidupan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan dan pikul. Tapi pasti setiap kita memikul bebannya masing-masing. Bukankah setiap hari kita berjalan di dalam beban yang harus kita pikul? Namun jangan lupa bahwa di setiap jejak ada sukacita dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Jamie Ong dan Emily Ong.
adalah sepasang bayi kembar dari pasangan suami istri yang bernama David Ong dan Kate Ong. Jamie dilahirkan dalam kondisi fisik yang kurang normal, yaitu dengan berat badan yang hanya 900 gram. Sedangkan Emily lahir dalam kondisi yang normal. Setelah tidak ada tanda-tanda kehidupan selama 20 menit, Jamie dinyatakan meninggal. Padahal dokter telah berjuang untuk menyelamatkan Jamie. Kemudian dokter menyelimuti Jamie yang sudah tidak bernyawa lalu memberikan kepada ibunya, Kate. Hati Kate dan David sangat hancur melihat salah satu anak kembarnya meninggal. Sedih sekali. Dengan hati hancur, Kate memeluk Jamie di dadanya selama 2 jam. Sambil menceritakan tentang keluarganya dan apa yang dilakukannya ketika Jamie masih ada. Kata Kate, "Aku menaruhnya, dia di dadaku dengan kepalanya di lenganku, dan terus memeluknya sambil berkata, 'Tenanglah sayang, ada mami di sini.' Tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dalam sebuah wawancara, pelukan seorang ibu ternyata membawa sebuah keajaiban yang besar. Tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Jamie bergerak seperti terkaget-kaget dan nafasnya mulai teratur. Setelah itu, Jamie menyulurkan tangannya dan meraih jari ibunya, serta menggerakkan kepalanya. Melihat keajaiban tersebut, dokter yang bertugas saat itu pun sangat terkejut dan mengatakan bahwa ini adalah mukjizat, sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Dokter menduga bahwa tubuh hangat Kate bertindak seperti inkubator yang merangsang tubuh bayi agar tetap hangat. Ternyata metode ini disebut kangaroo care, yaitu metode perawatan bayi yang prematur dengan cara memberikan sentuhan kulit antara si ibu dengan bayi untuk bisa merasakan kehangatan dan juga detak jantung dari jantung sang ibu dan kehangatan dari tubuh sang ibu dan lembutnya kulit antara sang ibu dan bayi yang prematur itu. Yang menarik dari metode kangaroo care adalah bayi tidak harus masuk dalam pemanas buatan. Namun dengan metode ini, ia mendapatkan kehangatan yang alami. Kisah Kate dan Jamie di atas mengajarkan kepada kita bahwa pelukan itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar, luar biasa, dan sangat bermanfaat. Terlebih ketika pelukan itu diberikan kepada pasangan hidup kita dan keluarga kita atau sahabat kita. Pelukan itu punya rangsangan yang sangat besar untuk memberikan semangat dan kekuatan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang sedang berbeban, dia bisa merasakan bahwa Tuhan itu jauh, jalannya begitu gelap, tenaganya begitu habis, bebannya begitu berat. Lalu di mana dia bisa merasakan kehangatan dan kekuatan dari Tuhan? Salah satu caranya adalah melalui pelukan itu. Sudahkah kita memberikan pelukan yang hangat hari ini kepada orang-orang yang kita kasihi dan cintai? Mungkin dalam kehidupan kita, pelukan itu hanya basa-basi, atau pelukan itu hanya sebagai ekspresi yang kadangkala untuk kita lakukan sebagai sesuatu yang malu. Tapi pelukan yang tulus dari hati bagi saudara kita,
keluarga kita, sahabat kita, itu menjadi kekuatan yang besar. Itu bisa menjadi kehangatan yang luar biasa. Itu menjadi semacam spirit yang bisa membakar lagi dan bisa membuat orang yang sangat merasakan terbeban, kesepian, mungkin tidak tahu jalan, bisa merasakan bahwa ada sahabat, dia tidak sendiri. Ada semangat yang dipertaruhkan, seperti bayi Jamie dan Mami Kate. Dan Tuhan Allah bisa berkarya melalui pelukan-pelukan kita. Mari saudara, sudahkah Bapak Ibu saudara-saudari memeluk saudara, suami atau istri, orang tua atau anak saudara atau sahabat? Di masa sekarang, sekalipun dalam masa isolasi, mungkin dalam keluarga kita satu rumah, kita bisa pada pagi hari kita berkata dan saling memeluk, ayo semangat ya hari ini. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua penyertaan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi juga kehidupan kami. Kami mengingat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kira tangan kasih mengurapi saudara kami dan keluarga yang mendampingi. Untuk Bapak Untung Raharjo, Ibu Sylvia Intan, Ibu Heni Cahya, untuk Ibu Livensian, Ibu Lani, Ibu Hani Pangestu, Kau juga sertai Tuhan. Kau berkati juga Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, untuk Ibu Sulis, untuk Ibu Sumihar, Bapak Adi Rahmat, Ibu Esther, dan juga saudara kami yang lain yang sedang sakit. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai dengan hikmat dan kasih Tuhan, pemulihan keluarga secara ekonomi, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, kecewaan, kedukaan, dan juga dalam pemulihan kehidupan keharmonisan keluarga dan juga mental. Tuhan yang menyertai dengan hikmat kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya di masa sekarang sungguh Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami terus merasakan kekuatan dan pelukan Tuhan dalam pemulihan pasca COVID-19 dan juga kehatian kami untuk hidup bersama, untuk boleh lebih disiplin, menjaga kesehatan, dan juga ikut serta dalam menyelamatkan kehidupan. Bagi bagian dari bangsa Indonesia, biarlah kami juga lebih semangat lagi untuk menjaga kedamaian, keharmonisan, dan saling membahu satu dengan yang lain, membantu kehidupan dan juga membantu pemerintah dalam penanganan berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Tuhan beri kami kepekaan dan baru kami untuk boleh punya hati yang rela dengan cepat untuk boleh membantu dan memberkati kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, dalam Roh Kudus yang tidak pernah lepas dan tidur menyertai kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, mari kita bersatu di dalam doa yang kali ini kita akan mendoakan Yayasan Lembaga Sabda Alkitab Indonesia dan lembaga-lembaga Alkitab lainnya seperti LAI dalam pelayanan mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, malam ini, maaf Tuhan, pagi ini kami datang lagi menghadap kehadirat-Mu. Kami memuji dan mengucap syukur ya Tuhan, di dalam situasi pandemi ini Engkau menyelamatkan banyak sekali anak-anak-Mu yang menderita sakit, bisa sembuh, bisa sehat. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pagi ini kami datang ya Tuhan,
Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami ya Tuhan, agar Engkau bisa mendengarkan permohonan kami pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami ingin berdoa untuk Yayasan Lembaga Sabda Alkitab Indonesia, juga Lembaga Alkitab Indonesia yang melayani firman Tuhan, melayani Engkau secara online, digital, sehingga walaupun situasinya tidak bisa bersama-sama, tetapi tetap bisa didengarkan, tetap bisa dibaca bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa agar pelayanan mereka, supaya masyarakat Kristen bisa dapat lebih mudah memahami, belajar, bersekutu, sehingga dapat lebih mendalami firman Tuhan secara lebih mudah. Apakah itu melalui Alkitab online yang juga hamba-Mu ini sendiri kerjakan setiap hari ya Tuhan. Juga Alkitab dengan suara yang juga banyak dikerjakan oleh anak-anak-Mu, sehingga walau tidak bisa melihat, tetapi bisa mendengarkan suara yang indah, suara firman Tuhan yang selalu kami rindukan setiap saat ya Tuhan. Kami ingin juga agar mereka bisa lebih baik melayani Engkau melalui Alkitab, penterjemahan Alkitab di dalam berbagai bahasa ya Tuhan, kamus Alkitab, bahan-bahan pemahaman Alkitab, sehingga anak-anak-Mu yang bersekutu dapat lebih memahami apa Alkitab itu, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, betapa kami juga merindukan supaya bahan pemahaman Alkitab ini bisa tersebar secara online, bisa mudah didapat Tuhan. Juga renungan-renungan, apakah itu renungan harian, renungan mingguan, dan sebagainya ya Tuhan. Sehingga baik masyarakat awam, masyarakat Kristen awam, maupun para pengerja, para pelayan-pelayan-Mu bisa lebih mudah mendapatkan bahan-bahan ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau yang memberkati sumber dananya ya Tuhan. Engkau tolong keuangannya, Engkau gerakkan hati-hati yang terbuka untuk menyumbangkan uang, sehingga bisa menyokong, mendorong lebih maju lagi kerja daripada anak-anak-Mu yang ada di Yayasan Lembaga Sabda Alkitab Indonesia ini ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa agar Engkau berikan sumber daya manusia yang lebih berkompeten ya Tuhan, yang lebih baik lagi ya Tuhan, lebih bergairah. Engkau mau berkati sehingga semuanya apa yang Engkau inginkan dapat dilaksanakan melalui mereka untuk menjangkau umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sulit untuk berkumpul di gereja karena COVID Tuhan. Kami percaya segala sesuatu adalah indah di tangan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sungguh taat, percaya dan melakukan kehendak-Mu.
Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Yayasan Lembaga Sabda Alkitab Indonesia ini dan juga lembaga-lembaga Alkitab yang lainnya ya Tuhan terus maju dan berkembang di dalam segala masa, karena firman-Mu ya dan amin. Engkau ada dari awal, dari Alfa sampai dengan Omega. Engkau ada di tengah-tengah seluruh umat manusia. Engkau tolong semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, sehingga kita bisa tetap memancarkan kasih Tuhan, seperti mercusuar kasih Bapa yang terus memancarkan sinarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan NKB 206, baitnya yang pertama dan ketiga. Mercusuar kasih Bapa